Episode 87. Di tempat lain, tepatnya di rumah sakit, David terdiam. Kedua tangannya menyatu dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Pria tampan itu duduk dengan pengacara berperut buncit yang tadi mendampingi Ariana saat proses mediasi dengan Marvel di kantor pengadilan agama. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya David pelan pada pengacara itu. Pengacara berperut buncit itu menggelengkan kepalanya. Pria dengan tinggi badan sekitar 158 cm itu baru pertama kali mendampingi seorang klien seperti Ariana. Saya tidak tahu tuan, tapi Nyonya Ariana sepertinya sangat terpukul dengan keputusan suaminya, jawab pengacara tersebut. David menghela napas. Dari awal juga David sudah menyadari jika perbuatannya dan Ariana salah, tapi David mencintai Ariana. David layaknya budak yang mau melakukan apa saja demi orang yang sangat dicintainya, termasuk menjalani hubungan gelap dengan Ariana di belakang Marvel. Suara pintu yang terbuka membuat David terkesiap. David langsung berdiri dan mendekat dengan cepat pada dokter yang menangani Ariana. "Bagaimana dokter?" tanya David khawatir. Dokter itu tidak menjawab, matanya menatap ke segala arah seperti sedang mencari sosok lain selain David dan pengacara berperut buncit itu. "Anda siapa dan mana Tuan Marvel?" Pertanyaan yang dilontarkan oleh dokter pria itu membuat David terdiam. Publik tidak pernah tahu kisah gelapnya dan Ariana. Yang publik tahu Ariana adalah istri Marvel Chandra. "Saya Dr. David, sahabatnya Ariana," kata David menjawab dengan senyum tipis yang terukir di bibirnya. Dokter itu menatap David dari atas sampai bawah kemudian mengangguk. Menurutnya mungkin David adalah salah satu orang yang menguatkan Ariana di saat masa sulit yang sedang dihadapinya. "Baik, keadaannya cukup memprihatinkan." Kedua matanya terus tertutup tapi menangis dan juga terus memanggil-manggil nama Tuan Marvel. David memejamkan sesaat kedua matanya. Ariana memang sangat mencintai Marvel dan David tahu itu. "Tolong sampaikan pada Tuan Marvel agar Nyonya Ariana dibawa saja ke psikolog." David hanya bisa menghela napas. Marvel sudah tidak jelas, tidak sedikit pun peduli pada Ariana lagi. Tidak mungkin jika David mengatakannya pada Marvel. "Saya permisi kalau begitu." "Ya dok, terima kasih," angguk David berkata dengan sangat pelan. Dokter dengan tubuh tinggi tegap itu kemudian berlalu dari depan ruang rawat Ariana meninggalkan David dan pengacara Ariana yang tidak bisa banyak bicara mendengar keadaan Ariana. David bingung sekarang. David peduli pada Ariana, tapi David tahu Ariana sedang sangat membencinya karena ucapan gamblangnya saat itu. David sadar tidak seharusnya dia berkata seperti itu karena bagaimanapun juga mereka melakukan hubungan terlarang itu berdua yang artinya bukan hanya Ariana yang salah, tapi juga dirinya. "Tuan?" David menoleh saat pengacara berperut buncit itu memanggilnya. "Ya," sautnya pelan. "Saya permisi pulang, Tuan." David tersenyum tipis kemudian menganggukkan kepalanya. Setelah pengacara itu berlalu, David masuk ke dalam ruang rawat Ariana untuk melihat langsung keadaan wanita yang dicintainya itu. Saat membuka pintu ruang rawat Ariana, David menahan napas sebentar kemudian mengembuskannya kasar. David menatap Ariana yang tergeletak tidak berdaya di atas berangkar. Wanita itu tampak sangat kacau. Rambut ikalnya yang selalu tertata rapi kini sangat aut-autan. Wajahnya yang cantik dengan polesan make up terlihat sangat pucat, benar-benar sangat menyedihkan. David melangkah maju mendekat pada berangkar Ariana. David tidak tahu harus bagaimana. Ariana pasti tidak mengharapkan kehadirannya, tapi David juga tidak bisa meninggalkan Ariana dalam keadaan seperti itu. Tidak ada seorang pun yang peduli pada wanita itu sekarang selain dirinya. Bahkan Marvel yang masih berstatus sebagai suaminya saja sama sekali tidak peduli pada Ariana. David berhenti melangkah begitu sampai di samping berangkar Ariana. Ditatapnya wajah pucat Ariana. David merasa sangat tidak tega melihat wanita itu begitu sangat menderita. David juga merasa sangat bersalah karena apa yang menimpa Ariana sekarang juga karena dirinya yang menggoda Ariana lebih dulu saat itu. "Ariana, aku minta maaf," lirih David. David meraih tangan dingin Ariana begitu lemas dan sama sekali tidak terasa hangat seperti biasanya. David masih sangat mengingat pertemuannya dengan Ariana. Saat itu mereka sama-sama menghadiri sebuah acara. Ariana datang dengan Marvel dan David hanya seorang diri karena memang saat itu David tidak punya pasangan untuk menghadiri acara tersebut. Saat itu David sangat terpesona dengan kecantikan Ariana. Ditambah Ariana yang begitu ramah, David pun mencoba mendekat hingga akhirnya mereka berkenalan. Awalnya David hanya ingin berteman, tapi siapa sangka Ariana menyambutnya dengan senang hati. Kedatangannya, Ariana mau berhubungan dengannya. Dengan syarat David tidak boleh menuntut cinta padanya karena memang dari dulu Ariana sudah menegaskan bahwa Ariana hanya mencintai Marvel.
David menelan ludahnya. Sudah banyak hal indah yang mereka lalui bersama. Hal indah yang sebenarnya sangat terlarang untuk mereka lakukan. Andai waktu bisa aku putar kembali, Ariana, aku tidak akan mendekati kamu, dan kamu tidak akan menderita seperti ini. Marple tidak akan menceraikan kamu. Lirik David semakin erat menggenggam tangan Ariana. David menarik napasnya dalam-dalam kemudian mengembuskannya perlahan. Semuanya sudah terlanjur, nasi sudah menjadi bubur, dan apa yang sekarang dirasakan Ariana adalah hasil dari perbuatannya berselingkuh dari Marvel dengan David. Aku akan bertanggung jawab, Ariana. Aku akan selalu berada di samping kamu meskipun dunia menolak, lirik David. Permisi. David menoleh saat mendengar suara berat Joshua. Pria itu terdiam sesaat sebelum akhirnya tersadar dan melepaskan genggaman tangannya pada tangan Ariana. Joshua, kata David pelan. Joshua tersenyum miring. David orang baik sebenarnya, tapi karena posisinya sebagai simpanan Ariana membuat Joshua melepas kata baik itu dari sosok David. Selamat siang, Tuan, sapa Joshua pada David. Ah ya, siang, angguk David tersenyum canggung. Saya kesini untuk melihat keadaan Nyonya Ariana. Tuan Marple yang menyuruh saya untuk memastikan langsung keadaan Nyonya Ariana, kata Joshua memberitahu. Ah ya, silakan. Kalau begitu saya permisi keluar. Tidak perlu, Tuan, Anda tidak perlu keluar, salah Joshua cepat. David urung melangkah. David tidak mau membuat Joshua berpikir yang tidak seharusnya meskipun memang hubungan terlarangnya dan Ariana memang nyata adanya. Tuan, saya sudah tahu semuanya, tidak perlu canggung, salah Joshua santai. David langsung bungkam. Pria tampan itu tidak tahu harus berkata apa sekarang. Joshua adalah orang yang sangat dipercaya oleh Marvel, dan Joshua tahu semuanya, artinya Marvel juga mengetahui semuanya. Bagaimana keadaan Nyonya Ariana, Tuan? Tanya Joshua kemudian. David menoleh pada Ariana yang terus menutup kedua matanya dengan tenang. Mungkin karena dokter memberinya obat penenang. Saya rasa lebih baik kamu tanyakan saja sama dokter langsung, jawab David. Joshua tertawa mendengarnya. Jangan konyol, Tuan. Saya sibuk jadi saya nggak punya waktu. Jawab saja pertanyaan saya.